Ya, sebelumnya mohon maaf ya Bapak Imron, kemudian Prof. Ini ada kendala tadi, jadi terpaksa loginnya lewat HP saja. Ya, mudah-mudahan bisa kita mulai untuk PPL yang kedua ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik. Sehat? Sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah kalau hari ini semuanya sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, alangkah bagusnya kita awali dengan berdoa ya. Untuk itu, Ibu minta kepada salah seorang dari kalian untuk memimpin doanya ya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa tadi, anak-anak ya, Ibu mau tanya dulu nih, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa ini, ayo? 3 November, Bu. Tanggal 3 November. Sebelum bulan November kemarin bulan apa nih anak-anak? Oktober, Bu. Oktober, Bu. Oktober. Di bulan Oktober baru-baru kemarin itu rasanya ada hari apa itu? Tanggal 28 kemarin. Hari Sumpah Pemuda, Bu. Hari Sumpah Pemuda. Nah, coba deh untuk mewujudkan ya, meningkatkan jiwa pemuda-pemudi Indonesia ya. Coba kita minta salah satu dari temannya untuk membacakan isi dari teks Sumpah Pemuda. Ayo, siapa yang bisa? Silahkan. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sudah, terima kasih. Ya, sudah ya. Nah, jadi itulah tadi isi daripada teks Sumpah Pemuda ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini mengenai perangkat lunak, pengolah angka ya. Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira minggu lalu kita belajar apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Tentang perangkat lunak pengolah kata, Bu. Tentang perangkat lunak pengolah kata. Apa sih itu perangkat lunak pengolah kata? Masih ingat anak-anak? Perangkat pengolah kata adalah suatu program pengolah dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan. Pengolah kata. Kira-kira kalau kita ingat pelajaran kemarin perangkat pengolah kata apa saja sih jenis-jenisnya? Ada yang ingat anak-anak? Apa saja perangkat lunak pengolah kata itu? Siapa yang bisa menyebutkan nih? Perangkat lunak pengolah kata apa saja kemarin? Ada
ini, kemudian ada ini, dan yang paling banyak digunakan tuh ini. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat perangkat lunak pengolah kata apa saja? Microsoft Word, Bu. Microsoft Word, ya. Kenapa jadi Microsoft Word itu paling banyak digunakan saat ini? Ada yang tahu anak-anakku sekalian? Kenapa sih dari sekian perangkat lunak pengolah kata itu ya ada satu yang paling banyak digunakan sekarang ini, yaitu Microsoft Word. Nah, kenapa jadi Microsoft Word paling banyak digunakan sekarang ini? Ada yang tahu? Karena Microsoft Word fiturnya lebih lengkap. Nah, benar. Juga itu salah satunya ya. Karena Microsoft Word itu fiturnya lebih lengkap dan Microsoft Word ini dia mudah untuk digunakan atau dipahami ya. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal macam-macam perangkat lunak pengolah kata, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira apa sih fungsinya perangkat lunak pengolah kata? Ada yang tahu? Fungsi dari perangkat lunak pengolah kata biasanya digunakan untuk apa aja nih? Membuat dan mengedit dokumen seperti surat, Bu. Membuat dan mengedit dokumen seperti surat. Ada yang lain? Fungsinya yang lain? Untuk membuat desain amplop, Bu. Untuk membuat desain amplop, ya bisa juga. Atau ada lagi pendapat lain? Untuk membuat cover dan membuat Fungsinya buku. lagi? Untuk membuat cover dan membuat buku. Membuat cover juga bisa. Kemudian membuat buku ya. Nah, misalkan lagi juga membuat poster ya, membuat majalah ya. Jadi semuanya itu tadi benar ya. Itu termasuk dari fungsi-fungsi perangkat lunak pengolah kata ya. Nah, sudah untuk materi yang lalu sudah, berarti anak-anakku sekalian masih ingat ya apa yang disampaikan minggu lalu. Oke, sekarang kita ke bagian motivasi nih biar anak-anakku sekalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Sekarang kalian perhatikan gambar nanti yang ada di layar ya. Nah, ada gambar di layar tuh untuk motivasi. Sebentar ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Nah, di situ ada gambar, coba kalian lihat tuh di layar kalian ya. Di situ ada katanya, baca satu buku, dapat sejuta ilmu. Nih, apa maksudnya kira-kira tuh dari kalimat motivasi yang ada di layar kalian tuh? Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang arti dari baca satu buku, dapat sejuta ilmu, dan di situ ada gambar bolam lampu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan itu apa maksudnya ya? Ada yang bisa? Di situ ada gambar orang yang lagi merenung ya, melamun. Nah, ada yang tahu anak-anak? Oke, jadi begini ya, baca satu buku dapat sejuta ilmu itu maksudnya walaupun anak-anakku sekalian membaca hanya satu buku, tetapi ilmu yang didapat itu banyak sekali. Bukan hanya sejuta ya, tetapi banyak sebenarnya. Kenapa? Karena dalam satu buku, walaupun satu buku yang kita baca, tetapi di dalam buku itu kan ada banyak ya ilmu ya.
Nah, misalkan ada ilmu pengetahuan tentang ekonomi, tentang sejarah, tentang geografi, dan lain sebagainya. Jadi sudah termuat semua di dalam satu buku. Ilmu yang kita dapat lumayan banyak ya. Nah, kemudian kenapa sih Bu simbolnya kok ada lampu di situ? Ada yang tahu? Kenapa kok simbolnya lampu di atas kepalanya orang itu? Apa artinya? Ada yang tahu? Biasanya tuh dia lagi melamun, nah kemudian ada gambar bola lampu tuh di atas sutnya, ayo. Ada yang tahu? Bola lampu ya di atas kepala ya. Nah, jadi artinya tuh begini anak-anak ya. Kalau bola lampu ini biasanya memberikan ide ya. Memberikan ide atau gagasan, tadinya kita tidak tahu, setelah membaca ya, lalu kita menjadi tahu. Nah, kemudian apa sih Bu manfaatnya dari kita membaca buku? Nah, manfaat dari kita membaca buku selain untuk mencerdaskan otak kita ya, kemudian manfaat buku itu banyak sekali, di antaranya dia merupakan sebagai sumber informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai hal ya. Kemudian juga dapat menstimulasi mental kita ya. Nah, kemudian apa lagi? Dapat mengurangi stres. Nah, jadi kenapa Bu kok dapat mengurangi stres? Ya, dengan membaca buku, apalagi kalau yang kita baca itu misalkan ada humorisnya, otomatis bisa otak kita itu santai ya, tidak terlalu tegang. Nah, kemudian manfaat lagi membaca buku, misalkan dapat melatih kemampuan berpikir kita, kemudian dapat memperluas pemikiran seseorang ya, dan masih banyak lagi manfaat dari membaca buku itu sendiri ya. Oke anak-anak ya, itulah motivasi untuk pembelajaran kita hari ini biar anak-anakku sekarang lebih bersemangat. Nah, sekarang Bu, di dalam materi perangkat lunak pengolah angka, apa sih tujuan dari kita belajar materi perangkat lunak pengolah angka? Jadi tujuannya itu nanti setelah anak-anakku belajar di materi ini, anak-anakku mampu menjelaskan apa sih pengertian dari perangkat lunak pengolah angka. Kemudian mampu menjelaskan fungsi perangkat lunak pengolah angka apa sih? Nah, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ya, anak didik atau anak-anakku sekalian ya, mampu menentukan jenis perangkat lunak pengolah angka yang mana sih Bu yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, kemudian tujuannya lagi ya, anakku sekalian mampu menganalisis beberapa menu dan ikon-ikon yang ada pada Microsoft Excel untuk pengolah angka ya. Oke, selanjutnya. Nah, di situ ada mengenal program pengolah angka ya, nih untuk menstimulus nih perhatian kalian atau pemikiran kalian ya. Kita di sini nanti akan ditayangkan mengenai materi perangkat lunak pengolah angka. Nah, yang pertama dulu untuk pengertiannya nih. Dari perangkat lunak pengolah angka, ada yang bisa membacakan? Atau misalkan sudah tahu pengertian perangkat lunak pengolah angka? Selain dari yang di tampilan ya, misalkan kalian sudah membaca dari beberapa literasi atau misalkan sudah pernah googling ya. Nah, tahu sudah perangkat lunak pengolah angka itu artinya seperti ini. Nah, ada yang tahu? Atau hanya dibacakan saja ya? Nah, jadi di situ ada pengertian perangkat lunak pengolah angka itu, dia merupakan sebuah aplikasi yang dibuat guna untuk membantu pengolahan dokumen ya, yang berbasis angka, misalkan berupa grafik, kemudian tabel yang terdiri dari baris dan kolom, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian perangkat keras pengolah angka, nah di situ kalian lihat anak-anak tuh ada fungsi ya, fungsi dari perangkat lunak pengolah
angka. Di situ ada fungsinya, katanya membantu pembuatan grafik. Ya, grafik ini bisa kalian jumpai, misalkan kalau kalian misalkan ke Dinas Pencatatan Sipil, ya, biasanya tuh terpampang di sana grafik-grafik, ya. Nah, kemudian grafik batang atau grafik lingkaran, ya. Kemudian yang biasa mengantar adiknya nih untuk posyandu. Nah, biasanya di buku itu ya, di buku Kia itu ada di situ terpampang perkembangan berat badan si anak. Nah, di situ berarti ada menunjukkan grafik atau diagram berupa diagram garis ya. Nah, kemudian fungsinya lagi perangkat lunak pengolah angka. Ada yang bisa menyebutkan? Nih, pengolah angka itu fungsinya untuk apa aja sih? Ada yang bisa? Ayo silakan. Mikrofonnya diaktifkan ya sayang ya. Ayo silakan. Fungsi lain dari perangkat lunak pengolah angka selain tadi membantu pembuatan grafik ya. Kemudian apalagi? Fungsi yang lain? Ayo. Ada yang bisa menyebutkan? Fungsi perangkat lunak pengolah angka selain dari membantu pembuatan grafik, kemudian membantu pekerjaan yang berkaitan dengan data-data statistika, ya. Ada yang lain? Ayo silakan. Untuk membuat tabel, Bu. Mikrofonnya ya sayang diaktifkan. Untuk apa? Untuk membuat tabel. Untuk membuat tabel ya juga bisa ya. Atau ada jawaban lain selain membuat tabel? Ayo, anak-anakku yang lain nih mana nih? Semangat ya hari ini, semangat. Ya, ini masih pagi. Pembuatan Si perangkat lunak pengolah angka yang lain Bu. selain membuat tabel? Neneng nih katanya untuk membantu pembuatan laporan keuangan ya di perusahaan. Nih berarti kalau kita lihat ini mungkin orang tuanya si Neneng ya bekerja di kantor besar suatu perusahaan ya. Jadi dia mungkin sering melihat tuh ayahnya bekerja dengan perangkat lunak pengolah angka ya. Nah, oke. Selanjutnya kita ke jenis-jenis perangkat lunak pengolah angka ya. Nah, di situ ada Casprit ya, kemudian ada Lotus 123, kemudian ada SIS dan Microsoft Excel. Ibu mau tanya nih, kira-kira dari 4 jenis itu yang mana yang paling banyak digunakan saat ini? Dari 4 itu yang paling banyak digunakan sekarang ini yang mana? Yang mana? Ayo, dari 4. Yang mana dari 4 ini? Microsoft Word, Bu. Microsoft Word? Itu perangkat lunak pengolah kata sayang. Itu yang minggu lalu yang paling banyak digunakan ya. Nah, kalau perangkat lunak pengolah angka tuh dari 4 yang ada di tampilan di depan, yang mana yang paling banyak digunakan? Ayo, silakan. Siapa yang tahu? Mikrofonnya. Microsoft Excel, Bu. Microsoft Excel ya yang gambarnya berwarna hijau. Nih Neneng nih tadi tuh tahu fungsinya, berarti lupa ya. Nah, ikon gambarnya. Nah, itu ya yang warna hijau ya. Nah, itu namanya Microsoft Excel. Jadi itulah yang paling banyak digunakan saat ini. Oke, kita lanjut. Sekarang itu ada tampilan apa tuh yang kalian lihat di layar kalian? Menu
Menu dan icon pada Microsoft Excel ya. Nah, biasanya digunakan untuk mengolah grafik, kemudian mengolah rumus, angka dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di dalam tampilan Microsoft Excel di sini ya, dia itu terdiri dari beberapa buah menu ya. Nah, di antaranya itu ada menu file ya. Kemudian menu apa lagi tuh anak-anak? Setelah menu file? Menu apa itu di sampingnya tuh? Menu file, kemudian menu home ya. Setelah menu home ada menu apa lagi nih? Sampingnya home. Menu insert, ada menu insert. Kemudian ada menu page layout. Nah, dan lain sebagainya ya. Nah, di mana nanti menu-menu di dalam Microsoft Excel ini ya, itu berbeda-beda fungsi serta di setiap menu pada Microsoft Excel itu terdiri dari beberapa buah perintah-perintah ya yang memiliki fungsi yang berbeda ya. Nah, misalkan nih menu file. Di dalam menu file itu ada apa aja tuh kalau kalian lihat di situ? Misalkan untuk membuka dokumen, membuka lembar kerja baru. Lembar kerja baru di situ biasanya ada perintahnya di menu file ya. Kemudian untuk membuka dokumen. Nah, ada juga di situ ikonnya nanti kalian lihat ya. Nah, kemudian pada menu home, nah di Microsoft Excel ini menu home itu paling banyak atau paling sering digunakan ya, karena biasanya digunakan untuk pengeditan dokumen ya. Dia berisi di situ tombol-tombol perintah seperti kalian lihat di monitor itu ya. Nah, contohnya untuk merubah tulisan, jenis tulisan. Nah, di situ ada ya. Nah, kemudian untuk merubah ukuran tulisan, di situ juga ada. Yang mana sih Bu ikonnya yang dipilih? Nah, ada di situ ya. Nah, kemudian untuk mencetak tebal, biasanya kan ada ya, anak-anak pernah nggak melihat teks itu bercetak tebal? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, di situ ada ikon yang berfungsi untuk mencetak tebal teks ya. Kemudian untuk memberikan garis bawah ya, juga ada di situ. Nah, selain dari menu file, kemudian menu home, itu ada lagi di situ namanya menu insert. Ya, insert itu artinya menyisipkan atau menambahkan. Nah, nanti di situ perintah-perintahnya bisa untuk menyisipkan gambar ya, kemudian menyisipkan diagram, kemudian menyisipkan set ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu apa lagi tuh? Page layout, biasanya untuk pengaturan halaman ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu untuk yang berikutnya ya. Setelah menu dan ikon, yang terakhir yaitu menyimpan file di Microsoft Excel. Nah, jadi menyimpan itu bisa kalian pilih di menu file, kemudian pilih set. Nah, kemudian nanti tentukan lokasinya kalian mau nama file dan terakhir set ya. Nah, itulah mungkin penjelasan ya dari Ibu ya, sekaligus untuk menstimulasi kalian bagaimana sih perangkat lunak pengolah angka tersebut. Silakan. Dari tayangan tadi, silakan kalian bertanya apa atau yang bagian mana yang tidak mengerti ya, masih menjadi pikiran nih di unek-unek kalian nih. Apa kira-kira? Ayo Ibu beri kesempatan ya. Bu, Ya, siapa? kalau mau mengangkat atau menyalin itu apa, Bu? Kenapa nak?
Kalau mau mengcopy atau menyalin, itu kita masuk ke menu apa, Bu? Kalau kita ingin mengcopy atau menyalin, nah kita masuk ke menu apa kira-kira? Ada yang tahu? Ke menu apa kira-kira? Ke menu home ya. Di menu home di situ nanti ada tombol perintah yang digunakan untuk menyalin ya atau memindah. Itu perintahnya ada yang dinamakan dengan untuk memindah. Kemudian untuk menyalin itu ada perintahnya namanya copy. Nah, nanti dipasangkan dengan perintah paste ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya nih dari teman kalian ya. Atau ada pertanyaan lain? Misalkan tentang jenis-jenis perangkat lunak pengolah angka. Ada kan beberapa jenis tadi? Nah, ada yang mau ditanyakan di situ jenis-jenis perangkat lunak pengolah angka? Ada yang mau ditanyakan? Dari 4 jenis itu, apa kira-kira yang masih menjadi unek-unek nih? Itu ada Casprit, ada Lotus 123, ada SIS, dan Microsoft Excel. Nah, katanya tadi itu, yang paling sering digunakan atau paling banyak digunakan adalah Microsoft Excel, ya. Ada yang ditanyakan? Ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Coba kalau tidak ada nih, Ibu mengajukan pertanyaan coba, ya. Nih ada yang bisa jawab nggak nih? Nanti ada nilai tambahannya loh. Aku ya, didengarkan, disimak ya pertanyaan dari Ibu nih. Nanti kalian yang jawab nih, karena tadi tidak ada yang bertanya, jadi Ibu yang bertanya boleh? Boleh, Bu. Boleh. Dari 4 jenis perangkat lunak pengolah angka tadi, kata Ibu tadi yang paling banyak digunakan sekarang ini adalah Microsoft Excel. Coba Ibu mau tanya, kenapa sih Microsoft Excel yang paling banyak digunakan? Siapa yang tahu jawabannya? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Angkat tangannya. Karena Microsoft Excel fiturnya lebih lengkap, tampilannya menarik, serta mudah dipahami. Oke, benar sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita ini. Ya. Nah, jadi alasannya kenapa sih Microsoft Excel paling banyak digunakan saat ini? Karena tadi tampilannya katanya lebih menarik, ya. Kemudian fiturnya lebih lengkap dan yang paling penting itu adalah mudah dipahami, ya. Jadi dia juga hampir mirip dengan si perangkat lunak pengolah kata tadi, si Word tadi ya. Nah, oke, kalau tidak ada lagi anak-anak yang ditanyakan ya. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya untuk mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD. Nah, jadi di sini Ibu bagi kelompok menjadi 3 ya, 3 kelompok. Nah, jadi kelompok yang pertama itu nanti Deborah ya, tolong dicatat juga. Sudah? Deborah, kemudian Chelsea, ya, kemudian Selfie, dan Lydia. Oke, itu kelompok 1 ya. Nah, sekarang untuk kelompok 2, Halimah, kemudian Neneng, kemudian Reza Ardana. Ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok ketiga, Amel, kemudian Pita, dan Riko. Ya, oke, itu 3 kelompok kecil tadi, ya. Nah, sekarang kalian mulai berdiskusi, ya. Kita lihat dulu nih di LKPD tuh.
Ada di situ di LKPD. Tuh, di situ ada langkah kegiatan. Nah, yang pertama, carilah informasi mengenai menu file, kemudian home dan insert, ya. Nah, setelah itu, dari informasi yang telah didapat, nah, kalian identifikasi tuh. Kalian analisis, ya. Di dalam menu-menu tadi ada apa sih fungsinya? Kemudian kalian uraikan perintah-perintah apa saja yang terdapat di dalam menu-menu tersebut. Oke, anak-anak bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ya. Bisa, Bu. Kalau gitu kalian silahkan off cam dulu ya, kemudian mikrofonnya dimatikan aja dulu ya. Nah, kalian silakan berdiskusi sama teman-temannya ya untuk mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD tadi. Ya, silakan. Benar-benar manfaatkan kelompok kecilnya ya untuk mengerjakan ya. Nah, jadi jangan yang aktif hanya 1 orang atau 2 orang saja, tetapi kalian harus kerjasama ya. Manfaatkan grup WA kelompok kecilnya tadi ya.
Nah ya, bersama kelompoknya ya kalian kumpulkan informasi-informasi bisa melalui internet, kemudian bahan ajar ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ya. Kalau mau berdiskusi bisa mikrofonnya dinyalakan ya. Nah, berdiskusi sama temannya melalui pesan suara juga di WA. Ya, nah setelah kalian dapatkan informasi tadi ya, kalian tuliskan hasil diskusi tadi pada kertas ya, sesuai dengan format yang ada di LKPD ya. Jadi setiap satu kelompok itu menuliskan hasil diskusinya satu saja. Itu ada 3 menu di situ. Nah, ada menu file, kemudian home dan insert. Nah, Ibu cek dulu nih kelompok 1 sampai di mana sudah pekerjaannya kelompok 1? Kelompok 1 sudah sampai mana? Sampai di menu file, Bu. Menu file ya. Oke. Kelompok 1. Ini sekarang Ibu monitor kelompok 2 nih. Sudah sampai di mana pekerjaannya kelompok 2? Kelompoknya Halimah, kemudian Neneng dan Reza. Sudah sampai mana pekerjaannya kelompok 2? Sampai menu home, Bu. Menu home. Oke. Sekarang Ibu ke kelompok 3. Kelompok 3 sudah sampai di mana? Kerjaannya? Kelompoknya Amel, Pita, dan Riko ini. Menu insert, Bu. Ya, Menu insert. menu insert. Wah, cepat juga ini. Atau dikerjakan yang mudah dulu ya? Ya, nggak masalah ya. Kalau memang anak-anak, misalkan di situ nanti dari 3 menu yang dianggap mudah atau misalkan sudah didapat tuh jawabannya, misalkan menu file dulu, boleh ya. Atau misalkan menu insert dulu, boleh. Atau menu home dulu, boleh ya. Jadi tidak Ibu permasalahkan. Ya, silahkan dilanjut kembali anak-anak. Kalau ada yang bingung ya silakan bertanya, on kan mikrofonnya ya.
Ada masalah nggak, Nak? Tidak ada ya. Oke. Nah, jadi teman-temannya juga sambil-sambil cari jawaban-jawaban ya. Jadi dikumpulkan ya. Nah, jadi satu orang sebagai juru tulis ya. Yuk, kelompok 1. Sudah sampai di mana pekerjaannya? Di menu insert, Bu. Ada masalah nggak, Nak? Tidak ada ya. Ayo teman yang lain sambil dibantu temannya ya. Sumbangkan jawaban nih. Nah, ayo kelompok 2. Halo, kelompok 2. Sudah sampai di mana ini pekerjaannya? Udah selesai, Bu. Nah, udah selesai? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, bagi kelompok yang sudah selesai, silahkan kalian fotokan ya. Nah, kalian fotokan tuh hasil dari diskusi tadi, kemudian kirim ke
WA grup ya. Nanti Ibu yang akan tayangkan untuk presentasi. Oke, sambil dicek-cek lagi ya untuk kelompok 2. Jangan terburu-buru nih, teman-temannya masih ada juga yang mengerjakan. Atau misalkan jawabannya masih kurang, bisa ditambahi, mumpung masih ada waktu. Sekarang Ibu ngecek ke kelompok 3. Kelompok 3. Sampai di mana sudah pekerjaannya kelompok 3? Bisa dengar Ibu kelompok 3? Kendala jaringannya. Ya, gimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, sekali lagi Bu tanya kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian kelompok 3, kelompoknya Amel ini. Amel, Pita, dan Riko. Halo. Sudah selesai belum sayang? Sudah selesai, Bu. Udah selesai ya. Nah, kalau sudah Bu. selesai semua hasil diskusinya tadi ya, sekarang kalian fotokan nih hasil dari diskusi tadi. Ya, setelah kalian foto, kemudian kalian kirim ke Ibu melalui WA group
masing-masing ya. Ibu tunggu ya. Ya, sudah ada yang masuk ini, sebagian satu kelompok sudah. Oke, kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Oke, sudah ya. Nah, oke, kalau gitu, nih karena sudah ketiga kelompok selesai mengerjakan, maka Ibu ambil nih salah satu dari kelompok untuk menayangkan ya hasil dari diskusinya. Nah, jadi kalian presentasikan nanti ya. Sementara kelompok yang mempresentasikan berarti kelompok yang lain kalian menyimak, kemudian kalian nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya atau misalkan mau menambahkan ya. Oke anak-anak, ya sebentar Ibu tayangkan dulu hasil diskusi yang ingin dipresentasikan ya. Sudah muncul? Nah, itu dari kelompok 1 ya. Sudah kelihatan di layar kalian kelompok 1 atau kelompok 2 dan 3? Sudah, Bu. Sudah. Nah, silakan dari kelompok 1 siapa yang ingin mempresentasikan nih hasil dari diskusinya tadi ya. Jadi jangan lupa kameranya di-on-kan, kemudian mikrofonnya yang terpenting ya, jangan sampai off. Ya silakan, pelan-pelan aja ya sayang ya, biar kita bisa benar-benar menyimak dan teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Oke, Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya terdiri dari kelompok 1 yang akan membacakan hasil diskusi kami. Yang terdiri dari saya sendiri, Deborah, dan yang kedua Peggy, yang ketiga Lydia, dan keempat Chelsea. Di sini menu file berisi perintah standar dalam pengoperasian lembar kerja Excel. Seperti membuka file atau open, menyimpan file, save, membuat lembar kerja baru, new, mencetak, print, menutup, close. Untuk menu home, berisi tombol-tombol perintah yang bisa digunakan untuk memformat data. Seperti menyalin, copy, memotong, cut, merubah ukuran huruf, font size, merubah karakter, bold, italic, underline. Perkataan teks, rata kanan, kiri, dan tengah. Mengatur sel, format sel. Dan yang terakhir untuk menu insert, berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek seperti menyisipkan tabel, table, menyisipkan gambar, fitur, menyisipkan chapter, text, menyisipkan diagram, chart, menyisipkan simbol. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah hasil dari diskusi kelompok 1 tadi ya.
Nah, di mana di situ mereka sudah menguraikan menu-menu, yaitu menu file, menu home, kemudian menu insert, yang masing-masing menu tadi terdiri dari beberapa buah perintah yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya. Nah, untuk itu ya, Ibu persilahkan kepada kelompok lain ya. Kalau ada yang ingin bertanya atau misalkan ada yang ingin menambahkan ya dari hasil diskusi kelompok 1 tadi. Ya, Ibu beri kesempatan, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, kelompok berapa, Nak? Kelompok 2, Bu. Dari kelompok 2 berarti Halimah, Neneng, dan Reza ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Pada menu home, tadi saya dengar ada ikon untuk merubah karakter, seperti bold, italic, underline. Apa sih maksud dari 3 ikon itu, Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Nah, jadi pertanyaan dari kelompok 2, katanya di situ pada menu apa tadi? Menu home, di situ katanya ada untuk merubah karakter ya, yaitu bold, italic, dan underline. Ya, dari kelompok 1, ayo silahkan tanggapannya nih. Apa maksudnya itu yang bold, italic, dan underline? Ayo silakan dari kelompok 1 berdiskusi dulu sama temannya. Ya, apa nih kira-kira maksudnya itu? Oke, di sini saya akan menjadi perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Icon board itu untuk mencetak teletext. Icon italic itu untuk mencetak tulisan jadi miring. Icon underline itu untuk membaris garis bawah. Apa bisa dimengerti untuk kelompok 2? Bisa. Nah, gimana kelompok 2 nih? Sudah bisa mendengar tadi jawaban dari kelompok 1? Katanya tadi itu bold itu untuk mencetak tebal ya. Nah, kemudian untuk italic itu tadi katanya untuk apa tadi? Mencetak miring. Dan yang terakhir underline katanya untuk memberi garis bawah ya. Nah, gimana kelompok 2? Puas dengan jawaban dari kelompok 1? Mana nih? Halo, kelompok 2. Kelompok 2 tadi mana ini? Iya, Bu, sudah puas. Sudah puas ya. Nah, jadi atau kelompok 1 ada yang menambahkan lagi temannya yang lain? Sebelum Ibu juga memberikan penjelasan sedikit? Tidak ada ya. Nah, jadi benar sekali apa yang dikatakan tadi dari kelompok 1 ya. Nah, di situ ada icon bold, kemudian italic, dan underline. Jadi masing-masing di icon di situ memiliki fungsi berbeda ya. Tetapi memang biasanya bertiga itu dia dekatan. Nah, letaknya itu memang dia berdekatan ya. Kalau boleh dibilang mereka itu trio. Nah, jadi tebal, miring, kemudian garis bawah ya. Nah, kalau anak-anak kalian lihat, biasanya sering kita jumpai tuh, misalkan di surat ya, anak-anak biasa kan menerima surat dari sekolah. Nah, itu kan ada biasanya di situ pada bagian di bawah tuh nama kepala sekolah. Nah, biasanya di situ ada tulisan nama kepala sekolahnya, kemudian dikasih garis
bawah ya, baru NIP-nya atau misalkan NUPTK-nya. Nah, disitulah fungsi dari ikon underline tadi, yaitu untuk memberi garis bawah. Jadi garis bawahnya itu tidak dibuat secara manual ya, kita buatkan garis bawah, tidak. Tetapi kita menggunakan tombol perintah. Nah, itulah tadi fungsinya si underline ya. Nah, kemudian untuk si italic tadi ya. Nah, sering juga kita jumpai tuh, misalkan kalau kalian membaca buku, ada misalkan kata-kata yang mencolok atau misalkan penting ya, hal-hal penting. Nah, biasanya itu dikasih tanda kutip atau dikasih hurufnya itu miring, tulisannya miring. Nah, jadi disitulah fungsinya si italic tadi, ya. Jadi kita tidak sembarang menuliskan ya. Nah, tidak misalkan, oh kok harus miring sih Bu ya, ataukah memang kita pertama mengetik itu memang miring jadinya? Tidak, tetapi itu semua harus kita atur ya, ada pengaturannya ya. Jadi bagaimana supaya dia tampilannya miring. Nah, itulah fungsi si italic. Nah, kemudian si bold tadi. Nah, ini paling banyak ini, yang sering sekali kita jumpai itu biasanya yang bercetak tebal ya. Nah, jadi kalau bercetak tebal itu ya, kita melakukan perintah setelah kita pilih dulu teksnya yang mana mau dicetak tebal ya, baru kita klik perintah bold, maka teks yang diinginkan sudah menjadi tebal atau dalam artian agak hitam ya. Nah, jadi dia bertiga itu biasanya 3 sekawan ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung, Bu, apakah 3 sekawan itu harus dipakai sekaligus 3? Ya boleh iya, boleh tidak. Kalau misalkan kalian ingin tulisannya hanya tebal saja, berarti pilih dulu teksnya yang mana mau dikasih tebal, kemudian klik bold. Atau misalkan mau tebal miring, berarti setelah kalian pilih tadi bisa aja langsung klik bold, kemudian klik italic. Atau misalkan italic saja, nggak masalah ya. Jadi terserah, sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, itu mungkin penjelasan dari Ibu ya. Nah, ada pertanyaan lain lagi dari kelompok lain? Tadi dari kelompok 2, nih sekarang kelompok 3, adakah yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 1? Ayo silakan, kelompoknya si Amel nih, Amel, Pita, Riko, ayo silakan. Ya, dari kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan atau mau menambahkan? Kelompok 3 bisa monitor Ibu. Halo, kelompok 3, Amel, Pita, dan Riko. Kemana ini? Kelompok 3 bisa monitor Ibu? Atau kelompok 2 ada lagi? Misalkan tadi yang bertanya Reja. Nah, misalkan Halimah nih lagi yang mau bertanya atau Nenek? Ya, bisa. Ya, kalau memang ada yang bingung ya silahkan ditanyakan. Nah, setelah melihat punya kelompok lain, oh ternyata ya fungsinya itu. Nah, ayo silahkan Ibu beri masih kesempatan ya. Yang ingin bertanya dari kelompok 2 ataupun kelompok 3. Ini kelompok 3 ini apa kendala jaringan ya? Amel, mana Amel? Pita? Riko?
Tidak ada pertanyaan. pertanyaan, Sudah Bu. jelas semua? Jelas, Bu. Jelas, ya. Sudah, Bu. Atau dari kelompok 2 ada lagi? Dari menu file, kemudian menu home, ya. Kemudian menu insert, ya. Menu insert itu katanya tadi menyisipkan, ya. Paham semua di situ masalah menyisipkan? Ada menyisipkan gambar, kemudian menyisipkan apa lagi tadi? Shape, kemudian tabel, ya. Sudah paham semua? Sudah? Kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Sudah cukup? Sudah jelas semua ya? Iya, sudah, Bu. Nah, sekarang coba kalau misalkan kalian tuh kalau tidak ada bertanya berarti paham semua nih. Coba Ibu cek-cek dulu nih. Di menu insert itu ada kan di situ katanya menyisipkan save. Menyisipkan save. Ada kan? Nah, itu maksudnya bagaimana sih menyisipkan save itu yang bagaimana? Maksudnya save itu apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab dari kelompok 1, 2, atau 3? Nih, karena tadi tidak ada pertanyaan nih, berarti Ibu anggap jelas semua. Saya, Bu, ingin menjawab. Silakan nih yang membuat diskusi nih. Oh ya, oke, silakan. Chat itu misalnya ingin menambah kotak, lingkaran, segitiga, dan garis panah, Bu. Benar sekali ya. Ternyata kelompok 1 ini dia paham betul sudah. Nah, jadi shape di situ katanya Bu, misalkan kalau kita ingin menyisipkan ada gambar kotak, ya, kemudian gambar segitiga, kemudian lingkaran, ya, kemudian apa lagi? Tanda panah. Nah, itu benar sekali ya jawaban dari kelompok 1 ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan shape ya. Bukan hanya itu saja, shape itu apakah Bu hanya gambar kotak, kemudian lingkaran, kemudian tanda panah? Tidak ya. Shape itu banyak di situ jenisnya. Banyak sekali dia macam-macam bentuk-bentuknya ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sering kalian melihat misalkan undangan, ada undangan misalkan di kampung kita, undangan apa ya yang sering biasanya itu modelnya tuh unik ya, tidak seperti undangan kalau kita terima dari sekolah ya. Nah, biasanya kan di bagian atas tuh ada misalkan dia berbentuk kayak oval ya, kemudian ada berbentuk kayak kayak apa sih itu namanya yang dibentang kayak ke atas kertas digulung. Nah, itu juga hasil dari perintah save ya yang ada di menu insert ya. Jadi itu contoh-contoh ya penggunaan dari perintah-perintah yang terdapat pada menu insert ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kemudian kelompok yang mempresentasikan juga tidak ada lagi yang ingin disampaikan ya. Ibu rasa untuk presentasi hari ini sudah cukup ya. Nah, selanjutnya Ibu minta kepada kelompok 1 ya untuk menarik kesimpulan atau memberikan kesimpulan untuk diskusi kita hari ini. Ya, silahkan dari 4 orang tadi. Apakah Deborah, Chelsea, kemudian Selfie atau Lydia itu bisa kalian gantian ya. Misalkan siapa yang bisa menyimpulkan terserah ya. Ya silakan. Untuk kelompok 1. Penarikan kesimpulan dari hasil diskusi ya, hasil diskusi. Oke, silakan Lydia. Oke. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu pada Microsoft Excel terdapat beberapa buah menu yang berbeda-beda. Fungsi masing-masing menu berisi perintah-perintah. 1. Menu file.
berisi perintah seperti membuka file, menutup file, dan lain-lain. 2. Menu home. Berisi tombol-tombol perintah untuk memformat data, misalnya menentukan jenis tulisan, memberi warna tulisan, dan lain-lain. 3. Menu insert. Berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek, misalnya gambar, diagram. 4. Menu page layout. Berisi tombol-tombol perintah untuk peraturan halaman. Itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke ya, nah jadi mereka ini ada kolaborasi ya. Jadi tadi pada saat menjawab pertanyaan itu si A yang menjawab ya, kemudian nanti pada saat penarikan kesimpulan itu si B yang menjawab ya. Nah benar-benar mereka kompak dalam satu kelompok ya. Jadi tadi hasil dari diskusinya katanya mereka menyimpulkan bahwa Microsoft Excel itu terdiri dari beberapa buah menu ya. Nah, di mana menu-menu tadi berisi tombol-tombol perintah yang memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, misalkan tadi di menu apa tadi, menu file ya. Nah, berisi tombol perintah untuk menyimpan ya, save, kemudian untuk apa lagi? Membuka lembar kerja baru, new. Kemudian menu apa lagi? Menu home. Nah, itu menu home untuk pengeditan biasanya ya, paling sering digunakan. Nah, itu berisi tombol-tombol perintah seperti untuk menyalin ya, kemudian memindahkan, kemudian untuk mencetak tebal tadi, memberikan garis bawah, kemudian mencetak miring ya. Kemudian lagi misalkan kita ingin tulisannya agak besar dikit tuh. Nah, jadi bisa di situ ada di menu home ya untuk font. Nah, kemudian jenis tulisannya, Bu. Nah, juga bisa ya. Kemudian yang terakhir tadi menu insert. Nah, menu insert itu biasanya digunakan untuk menyisipkan ya objek. Nah, seperti gambar ya. Kemudian grafik ya, kemudian save dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi itulah tadi kesimpulan dari teman kita dari kelompok 1, Deborah dan kawan-kawan ya. Sekarang kita beri A+ dulu nih untuk teman kita yang sudah presentasi ya. Oke. Nah, karena tadi sudah juga berdiskusi, sudah juga presentasi ya, kemudian tanya jawab dari diskusi kelompok lain ya. Nah, untuk materi kita hari ini ya tentang materi perangkat lunak pengolah angka sudah kita pelajari. Dan Ibu minta lagi nih, sebelum kita tutup materi kita hari ini, Ibu mau dengar lagi nih kesimpulan dari keseluruhan untuk hari ini ya, materi kita untuk hari ini. Kalau tadi kesimpulan hasil diskusi, berarti sekarang ini sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita buatkan kesimpulan secara keseluruhan. Ayo, Ibu minta dari salah satu dari kalian. Ada yang bisa? Menyimpulkan? Atau misalkan dicoret-coret dulu nih di kertas ya, sambil dicoret-coret. Nah, baru nanti kalau udah siap, Bu, saya bisa nih memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Ya. Ya, silahkan dulu. Nanti kalau sudah yang bisa memberikan kesimpulan, silakan angkat tangannya ya. Kemudian aktifkan mikrofonnya. Saya ingin memberi kesimpulan, Bu. Ya, silakan angkat tangannya dulu. Angkat tangannya. Ada di situ kan ada fungsi gambar tangan sayang di situ. Nah, ya. Ada, Bu.
Oh, oke. Ini siapa nih yang mau nih? Halimah ya? Iya, Bu. Halimah. Oke, silakan Halimah. Kesimpulan untuk materi kita hari ini. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah perangkat lunak pengolah Suaranya sayang, suaranya kurang keras, dikerasi sedikit ya. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah perangkat lunak pengolah angka merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data atau dokumen berbasis angka berupa grafik, tabel, dan lain-lain. Dari beberapa jenis perangkat lunak pengolah angka, yang paling banyak digunakan saat ini adalah Microsoft Excel, di mana fungsinya mengolah angka yaitu untuk mengelola data-data, membuat tabel, grafik, membuat laporan keuangan. Menu pada Microsoft Excel diantaranya menu file, sort, insert, dan lain-lain. Menu berisi ikon-ikon yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sekian, Ya, sudah ya Halimah ya? sudah, Bu. Sudah ya, oke, terima kasih ya kepada Halimah ya yang sudah memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini mengenai perangkat lunak pengolah angka ya. Nah, jadi apa yang disampaikan teman-teman kalian tadi, teman kalian ya, katanya perangkat lunak pengolah angka itu digunakan untuk apa? Nih, Bu cek nih, jangan-jangan tidak mendengar tadi yang lain. Untuk mengelola misalkan dokumen ya, data-data berupa angka ya, grafik dan lain sebagainya. Nah, di mana fungsi-fungsi dari perangkat lunak pengolah angka tadi bisa untuk membuat tabel ya, untuk menyelesaikan laporan keuangan, kemudian untuk membantu pekerjaan-pekerjaan lain yang berhubungan dengan data-data statistika ya. Nah, dari aplikasi-aplikasi pengolah angka yang ada ya, ternyata yang paling banyak digunakan saat ini adalah Microsoft Excel ya. Nah, jadi tadi bagus sekali pendapat dari temannya, katanya Microsoft Excel paling banyak digunakan karena dia mempunyai fitur yang lebih menarik, kemudian mudah dipahami ya. Nah, kemudian lagi di dalam Microsoft Excel itu terdapat beberapa buah menu ya, di mana menu-menu tersebut memiliki tombol-tombol perintah dan tombol-tombol perintah tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Jadi contohnya tadi misalkan di menu file itu ada tombol perintah untuk membuka ya, menyimpan, menutup dan lain sebagainya. Kemudian pada menu home yang paling banyak digunakan di Microsoft Excel misalkan untuk mengedit dokumen ya. Nah, contohnya untuk memberikan garis bawah pada teks, kemudian untuk merubah jenis huruf, kemudian untuk mengubah ukuran huruf ya dan lain-lain. Dan yang terakhir tadi yang bisa disimpulkan oleh teman kalian ya, ada yang dinamakan dengan menu insert ya. Menu insert berisi tombol-tombol perintah untuk menyisipkan suatu objek, di mana objeknya bisa berupa tabel, kemudian grafik, shape dan lain-lain. Oke, terima kasih ya kepada Halimah yang sudah memberikan kesimpulan. Artinya selama pembelajaran berlangsung, anak-anakku sekalian begitu semangatnya memperhatikan ya, sehingga bisa menangkap apa yang kita pelajari hari ini ya. Karena kalau kalian tidak semangat, tidak fokus dalam mengikuti pelajaran hari ini, otomatis kalian tidak bisa memberikan kesimpulan. Iya tidak? Nah, Iya,
Bu. Iya ya, ya jadi alhamdulillah ya pelajaran hari ini sudah bisa kalian terima dengan baik ya. Nah untuk pertemuan selanjutnya ya karena materi kita hari ini sudah selesai untuk perangkat lunak angka, maka nanti materi selanjutnya di minggu depan kita akan belajar mengenai sistem operasi ya. Jadi Ibu minta kepada anak-anakku sekalian untuk belajar di rumah ya. Nah, kayak gimana Bu caranya mencari materi tentang sistem operasi? Kalian bisa gunakan handphone kalian ya. Nah, cari di Google tuh banyak ya, di Google tuh hampir semua ada aja di situ ya. Tinggal kalian masukkan kata kuncinya. Nah, kemudian misalkan kalian catat-catat. Nah, sebelum Ibu masuk di pelajaran selanjutnya nanti, kalian baca-baca terlebih dahulu karena seperti biasa sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran, Ibu akan memberikan pretest atau tes di awal. Itu tujuannya apa? Untuk mengetahui atau mengetes pengetahuan awal dari kalian, ya. Nah, oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, ya, kita tutup dengan membaca doa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan ya sehingga bisa terus bersekolah untuk mencari ilmu. Ya, silakan kepada Neneng. Ya, dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sudah kita tutup dengan doa ya. Nah, anak-anakku sekalian semua ya. Nih, walaupun kita belajarnya secara daring ya, tapi bukan berarti anak-anakku harus ya sekolahnya ya. Nah, jadi terus belajar dan belajar ya, karena dengan belajarlah kalian akan mendapatkan ilmu ya. Nah, di musim pandemi sekarang ini, Ibu tidak henti-hentinya untuk memberikan saran ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Nah, yaitu selalu menggunakan masker. Kemudian yang kedua, Selalu mencuci tangan. selalu mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga Jarak, Bu. jarak. Ya, oke ya. Makanya anak-anakku sekalian ya, usahakan lebih banyak di rumah saja ya. Karena situasi sekarang ini belum normal ya seperti biasa. Oke, Bu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa anak-anak ya. Oke. Gurus, Malu banget. Prof. Jaat, Ya Allah ya Robbi. Prof. 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 Jaat. Assalamualaikum, Prof.
Kok sepi ya, Bu Lel? Iya, ini saya sedang telepon Prof Saat. Belum diangkat juga. Tadi beliau sempat keluar loh, Bu Lel. Oh, ini sedang ada kegiatan kali ya, tapi saya enggak bisa keluar ini kalau belum ada info dari Prof Saat.